salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Fitrinda Sari, SUMHUT, dosen tetap pada program studi kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan pada Universitas Sulawesi Barat. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pemanenan hutan. Mata kuliah pemanenan hutan disajikan pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus KHT 175320. Adapun deskripsi mata kuliah pemanenan hutan, yaitu mata kuliah ini membahas tentang definisi pemanenan hutan, ruang lingkup pemanenan hutan, tujuan dan peranan kegiatan pemanenan, pengelolaan pemanenan hutan yang berdampak rendah, serta klasifikasi sistem pemanenan hutan dalam bidang kehutanan. Perkuliahan pemanenan hutan diselenggarakan dengan pendekatan blend learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, yaitu tatap muka langsung, dan juga secara daring melalui platform e-learning resmi dari Unsulbar, yaitu siakat.unsulbar.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara dilakukan juga diskusi interaktif, studi kasus, dan presentase yang dilaksanakan secara langsung di kelas. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya yang pertama adalah ceramah interaktif, di mana ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori pemanenan hutan. Kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus secara nyata. Yang ketiga adalah project based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek pemanenan hutan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Adapun capaian pembelajaran dari program studi yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan iptek kehutanan untuk pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis kehutanan secara umum dan konsep teoritis tanaman kehutanan secara mendalam. Yang keempat, mampu mengaplikasikan kemampuan inventarisasi sumber daya hutan, pemetaan, perencanaan, dan pengelolaan hutan. Dan yang kelima adalah mampu menerapkan praktek-praktek di berbagai skema pengelolaan hutan. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi sumber daya hutan dan hasil hutan secara lestari. Yang kedua adalah mampu menjelaskan tujuan perencanaan pemanenan hutan, data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan pemanenan hutan, analisis data yang diperlukan, serta rencana operasi pemanenan hutan. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan penebangan dan pembagian batang, pola tebang, kekurangan dalam penebangan, teknik penebangan,
peralatan, dan kelemahan-kelemahan dalam penebangan dan pemanenan hutan. Yang keempat adalah mampu menentukan kelebihan dan kelemahan dari kegiatan penyeradan dengan tenaga manusia dan hewan, cara-cara penyeradan dengan tenaga manusia dan tenaga hewan, serta peralatan yang menunjang kegiatan penyeradan. Yang kelima adalah mampu mendemonstrasikan kegiatan penyeradan kayu dengan tenaga gaya berat atau wire skidding, traktor, dan forward dan sistem kabel. Keenam adalah mampu merancang mekanisme pengangkutan kayu, baik itu melalui darat, sungai, atau laut dan udara. Yang ketujuh adalah mampu menjelaskan mekanisme muat dan bongkar kayu. Kedelapan, mampu menganalisis dampak dari kegiatan pemanenan kayu. Dan yang terakhir adalah mampu merancang mekanisme, tata usaha kayu, dan tata cara pengawasan dan evaluasi kegiatan dari pemanenan kayu itu sendiri. Adapun media pembelajaran, yang pertama adalah dengan menggunakan modul atau RPS yang dapat diunduh dari Learning Universitas Sulawesi Barat, yaitu siakat.unsulbar.ac.id. Kemudian dengan menggunakan PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah. Kemudian melalui video pembelajaran, baik itu yang dapat berbentuk micro teaching dan video yang di-share melalui YouTube. Kemudian materi pembelajaran yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup pemanenan hutan, kedudukan pemanenan hutan terhadap pengelolaan sumber daya hutan lestari. Yang kedua adalah kegiatan penebangan dan pembagian batang. Yang keempat adalah penyeradan dan mekanisme pengangkutan kayu. Kemudian tata usaha kayu dan tata cara pengawasan dan melalui kegiatan pemanenan. Kemudian materi yaitu identifikasi masalah dan studi literatur. Kemudian format penyusunan draft-draft rencana base project. Dan yang terakhir adalah monitoring capaian dari kegiatan yang berdasarkan goal based project. Nah, itulah materi pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah ini. Selanjutnya, penilaian dalam mata kuliah pemanenan hutan mencakup beberapa komponen. Yang pertama adalah UTS dengan bobot 25%, kemudian UAS 25%, tugas baik itu tugas secara mandiri maupun kelompok sebesar 20%, persentase proyek yang dilaksanakan sebesar 20%, kemudian keaktifan kelas dan kehadiran sebesar 10%, baik itu secara verbal maupun yang dilaksanakan secara diskusi. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dengan pendekatan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja yang ada di bidang kehutanan. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran dari mata kuliah pemanenan hutan. Sudah siap kuliah hari ini? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siap, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat
untuk mengikuti perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pemanenan hutan, dan hari ini kita pada pertemuan keempat. Nah, jadi selama 16 kali pertemuan itu saya akan masuk selama 4 kali, ya, karena ada 4 dosen di dalam teaching. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, marilah kita berdoa, ya, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat-sehat semuanya? Sehat. Jadi tetap semangat, ya. Untuk perkuliahan pertemuan kita pada hari ini, pertemuan keempat, saya sudah membuka absen di Siakat. Jadi di akhir pertemuan silakan kalian mengakses Siakat Unsurber untuk pertemuan keempat dengan materi hari ini terkait kegiatan apa yang ada di dalam kegiatan pemanenan hasil hutan. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya akan persilahkan dari peserta siapa yang bisa membacakan refleksi materi sebelumnya. Jadi materi kita ketiga sebelumnya adalah tentang perencanaan pemanenan hutan. Coba siapa yang bisa membacakan refleksi? Oke, silakan Fadila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan sebelumnya mengenai perencanaan pemanenan hutan, di mana perencanaan pemanenan hutan merupakan tahap penting untuk memastikan kegiatan pemanenan hutan berjalan efektif, efisien, dan sesuai yang kondisi lapangan yang diinginkan. Kemudian semakin lengkap informasi yang didapat dalam proses survei lapangan, maka semakin bagus rencana penyusunan pemanenan kita. Kemudian dalam penyusunan rencana pemanenan hutan beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu harus diperhatikan seperti ukuran hasil, kemudian volume dan produksi kayu, lama beroperasi, kemudian berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan, kemudian fasilitas yang tersedia, kemudian kebijakan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada kawasan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Baik, terima kasih. Jadi minggu lalu pertemuan ketiga materi kita tentang perencanaan pemanenan hutan. Ya, setiap kegiatan harus sebenarnya ada perencanaan. Jadi perencanaan yang matang itu ya memang harus kita laksanakan supaya apa? Kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Apalagi kegiatan lapangan kita di bidang kehutanan ya sangat membutuhkan data-data, alat dan bahan yang sangat banyak, ya, kemudian tim yang solid untuk melaksanakan kegiatan pemanenan hutan. Jadi itu refleksi. Baiklah, untuk hari ini saya mengulang kembali apa sih itu pengertian dari pemanenan hasil hutan. Yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan kayu dari hutan ke tempat penggunaan ataupun ke tempat pengolahan kayu. Jadi ya bagaimana cara supaya kayu hasil tebangan kita itu ke tempat pengumpulan ataupun pengolahan kayu yang namanya biasanya industri pengolahan kayu. Pernah melihat semua industri pengolahan kayu? Nah ya, oke. Di dalam kegiatan pemanenan hasil hutan ada 4 kegiatan penting. Yang pertama adalah kegiatan penebangan, kemudian yang kedua adalah kegiatan pembagian batang, ketiga penyeradan, dan yang keempat adalah proses pengangkutan kayu itu sendiri. Nah, dari keempat kegiatan untuk hari ini kita akan lebih membahas terkait kegiatan penebangan dan pembagian batang. Nah, yang pertama adalah
apa yang dilakukan dalam kegiatan penerbangan, dan yang keempat adalah peralatan apa yang digunakan. Otomatis banyak ya peralatan, bisa dilihat dari gambar ini yang harusnya safety, memakai helm dan segala macam, dan itu sangat penting dalam kegiatan penerbangan. Nah, teknik penerbangan. Sebelum saya memulai ke teknik penerbangan, ada yang tahu apa yang digunakan di dalam menebang pohon? Kalau nama di daerahnya ada? Sensor. Oke, jadi nama-nama di daerah itu ada Pak Senso, ya itu penebang, ada Pak Censo, mungkin ada nama-nama daerah lagi. Kemudian sudah pernah melihat semua? Ada yang bisa mempraktekkan? Saya kira walaupun tidak pernah melihat secara langsung, mungkin mendengar suaranya itu sudah pernah sebelumnya ya. Oke, faktor yang menentukan keberhasilan penerbangan adalah pembuatan takik terbang dan takik balas. Ini ada istilahnya, apa sih itu takik terbang, apa itu takik balas. Ini yang biasanya penerbang itu kan dia tidak paham ya. Penerbang itu ya asal bagaimana caranya, tapi ya itu otodidak, mereka belajar di lapangan walaupun tidak mengetahui apa istilah dari penerbangan itu sendiri. Nah, ini adalah takik terbang. Ya, potongan pertama pada pohon itu sendiri. Kemudian apa itu takik terbang? Yaitu membuat takikan pada satu sisi batang dan membuangnya menghadap ke arah terbang yang dikehendaki. Itu, nah ini ada takik terbang dan takik balas. Dari sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan Fadil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bertanya, apakah kalau kita ingin melakukan pengembangan, apakah ada kriteria pohon yang sudah bisa layak untuk ditebang? Oke, kriteria pohon yang sudah ditebang, apakah dalam satu lokasi kita datang tim penebang langsung ditebang semua? Nah, itu tidak. Jadi ada sebelum tim penebang ada namanya tim inventarisasi hutan. Nah, di tim inventarisasi hutan lah ini yang melaksanakan dan memilih pohon mana sih yang bisa ditebang dan yang belum bisa ditebang, atau yang siap panen dengan yang tidak siap dipanen. Bagaimana caranya tim penebang mengetahui? Melihat saja pohon yang sudah ditandai berwarna merah. Tadi sudah ada, nanti ada gambar ya. Kalau misalnya sudah bertanda merah, artinya dia sudah siap panen. Ya, jadi penebang tidak mencari tahu lagi, langsung ditebang yang berwarna merah. Tapi kalau yang masih warna kuning, artinya dia belum siap panen. Nah, apa kriterianya? Yang pertama adalah diameter, besaran diameternya. Apakah itu sudah siap panen atau tidak dengan besarannya? Karena apa? Karena ya pohon yang ditebang ini akan dibawa ke industri pengolahan kayu untuk dijadikan mebel, ya, kursi, meja dari kayu. Kemudian ya untuk melihat dari besarannya itu ya berdasarkan juga jenis pohon itu sendiri. Kemudian ya paling penting sih sebenarnya diameter. Kemudian melihat juga waktu penebangannya. Waktu penebangan paling penting. Jangan kita menebang pada saat musim hujan, karena itu akan berpengaruh juga pada waktu tim penebang dan berpengaruh pada pelaksanaannya. Oke, itu ya. Terima kasih. Nah, ini tadi titik takik rebah. Nah, apa sih itu fungsi dari takik rebah? Yang pertama adalah sebagai pengarah rebahan pohon setelah tumbang. Kemudian mengendalikan batang yang sedang rebah menggelincir sesuai dengan bentuk takik agar tidak meloncat. Penuntun terciptanya suatu engsel setelah takik balas dibuat dan mendekati takik rebah. Kemudian yang keempat, pencabutan larik serat-serat kayu yang belum seluruhnya terputus pada engsel tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan takik rebah ada istilahnya takik balas.
yaitu memotong bagian penampang batang yang belum terpotong dari arah bertolak belakang. Mungkin bisa dilihat dari foto ini. Ini apa namanya? Chainsaw. Nah, itu tadi yang dipraktekkan temannya ya. Kemudian ini sudah siap untuk ditebang pohonnya, sudah siap untuk dibuat takik rebahnya. Ini pembuatan takik rebah, ya, dengan takiknya itu kurang lebih sekian, ya. Nah, ini takik rebahnya di sini, kemudian ditakik balas, jatuhlah pohonnya ke arah yang dikehendaki. Jadi ya arah angin dan segala macam, nah itu juga sangat penting. Kemudian, nah ini adalah apa? Hasil potongannya, hasil potongan tadi. Nah, namanya ini adalah banir. Ya, ini hasil potongannya banir. Biasanya kita melihat cara pemotong atau penebang itu lebih banyak ini ya, bagian tengahnya. Nah, itu kalau industri itu tidak akan mau rugi. Karena apa ya? Kayunya itu dia tidak mau rugi. Kalau bagus dia harus ambil semuanya. Sehingga ya sedikit mungkin potongannya itu kecil, sehingga banyak juga kayu-kayu yang diinginkan. Kemudian, nah ini tadi ya peralatan konvensional, gergaji tangan, kapak, dan peralatan mekanis, yaitu chainsaw tadi. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Bu. Oke, silakan Pak Rul. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentu dalam penanaman permanen hutan itu ada beberapa tahap-tahap yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada tahap yang pertama itu penebangan. Nah, jadi yang pertanyaan itu, bagaimana caranya atau apakah ada teknik yang khusus dalam membagikan benar dalam menebang pohon? Karena tentunya juga itu dalam banyak sekali masyarakat yang awal tidak mengerti dengan teknik pemotongan pada pohon. Tentunya pada pohon juga itu dapat terluka. Nah, tentunya juga di situ akan harga jual dari pohon itu akan turun dikarenakan seperti itu, tidak paham dengan mekanisme dengan tekniknya. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Rul. Jadi sebenarnya teknik-teknik yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada dua takik rebah dan takik balas yang harus kita kuasai. Ya, untuk mengurangi tadi luka yang ada pada pohon itu. Dan sebenarnya kalau misal orang yang sudah ahli dalam menebang itu pasti sudah tahu yang mana yang pohon yang memang besar potensinya dan yang mana yang tidak. Seperti itu ya, jadi tadi takik rebah dan takik balas. Jadi saya kira kalau bagaimana cara penebangan yang baik dan benar ya. Ya, tadi dengan takik balas dan takik rebah, kemudian tidak terlalu di atas. Karena ya ini akan merugikan juga industri. Kalau misalnya ini kondisi pohonnya masih bagus tapi terlalu di atas, jadi ada supaya banirnya ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu melukai juga pohon seperti itu. Oke, selanjutnya ini cara membuat takik rebah dan takik balas. Ini akan kita bahas lebih banyak lagi pada pertemuan minggu depan, ya. Nah, mungkin bisa melihat. Nah, ini tadi ya, ini juga pohon ya banir yang mana yang baik dan benar cara penebangannya. Kadang kita melihat juga di pinggir jalan seperti ini kan kondisinya. Nah, itu sebenarnya ini penebangan yang salah. Jadi yang betulnya itu adalah seperti ini, takik rebah takik balasnya yang bagus. Kemudian ya mungkin saya ini kerugian dalam penebangan. Disebabkan karena yang pertama kemampuan teknis operator, ya, kemudian teknologi mesin. Sekarang chainsaw itu sudah banyak berdasarkan ketajamannya. Adapun sekarang di luar negeri tapi belum ada di Indonesia, teknik penebangannya itu sudah langsung dengan cara sistem cabut. Jadi ada mesin langsung mencabut pohon, diangkat, jadi satu pohon langsung mencabut. Itu. Kemudian ya disiplin operator, kemudian pengarahan ataupun pelatihan dan pengawasan, kemudian yang tentunya yang paling penting adalah
faktor-faktor alam. Ya, karena faktor alam itu sangat penting, apalagi di lapangan. Bagaimana cara kita melihat dulu arah anginnya dari sana kita menebang, atau bisa saja nanti berefek arah rebahnya pohon menghadap ke operatornya. Nah, makanya harus dijelaskan taktik rebah, taktik balasnya itu di mana, dan arah pohonnya jatuh ke lokasi yang kosong. Nah, sebelum juga kita menebang pohon, ya membersihkan dulu areal-areal yang ada di sekitarnya. Makanya membutuhkan tali parang, membutuhkan kapak. Nah, itu untuk membersihkan area sekitarnya. Untuk apa ya? Karena supaya bisa memudahkan penebang itu untuk menebang pohon. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah tanda warna merah tadi yang ditanyakan, ya. Kalau sudah ada pohon yang tanda warna merah ini, berarti dia sudah siap panen. Jadi tim penebang itu langsung melihat, peta satu ini berapa pohon yang sudah bisa ditebang. Dia tinggal menghitung saja, ini jumlah pohonnya dengan melihat warna merah. Nah, kalau seperti ini pohonnya ini kan sangat besar, ya, diameter sangat besar. Tapi kalau sudah profesional, ini sudah ahli, langsung saja bisa ditebang. Nah, ini yang ada biasanya di daerah-daerah orang yang sebenarnya harus memakai pakaian safety, tapi ya seperti inilah biasanya yang ada di hutan rakyat, ya, hutan rakyat utamanya. Bagaimana cara untuk menebang menggunakan chainsaw. Nah, ini dia menarik chainsaw-nya, ya, sudah mulai dilakukan penebangan. Kemudian ya dia membersihkan dulu areal-areal di sekitar pohon itu. Bagian batang, selanjutnya proses pembeliannya juga ada beberapa tahapan. Ada yang membeli dalam bentuk log, ya, ada yang membeli dalam bentuk bantalan sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pembeli. Oke, saya kira itu saja pertemuan keempat untuk hari ini. Saya harapkan ada yang bisa menyimpulkan, ya, materi yang telah saya sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu kegiatan dari pemanenan hutan ini terdapat dua prinsip yang ada di dalamnya, yaitu penebangan dan pembagian batang. Jadi kedua tahapan ini harus dilakukan secara tepat dan efisien untuk mendapatkan hasil yang secara maksimal untuk industri nantinya. Dan ketika kita melakukan penebangan harus memperhatikan titik rebah dan titik takis untuk mendapatkan arah tebangan yang baik. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita hapus ya. Terima kasih untuk Anda telah menyimpulkan materi, dan semoga materi kita hari ini bermanfaat, ya. Ada ilmu yang diperoleh untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa absen disiapkan. Saya sudah buka absennya, silakan mengakses, dan ucapkan alhamdulillah. Terima kasih.